warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puan Akela dengan NPM 2315061070. Saya Kadeka Salin, NPM 23150102. Saya Lensya Putri, NPM 2315061046. Jadi ini adalah video presentasi mengenai proyek LT kami yang berguna untuk mengukur jarak 1 dan jarak 2 pada dua rangkaian MCU. Yang dibagi menjadi 3 akun. Akun pertama untuk jarak 1, akun kedua untuk jarak 2, dan akun ketiga yaitu super user yang dapat melihat kedua jarak dan juga menyalakan TV. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang mandatory sensor pada akun akun user 1. Di sini bisa kita lihat ya, jadi untuk akun user 1 itu berbeda dengan super user tadi, yang dimana dia cuma menampilkan data sensor ya, dari rangkaian 1, yang dimana data ini tuh juga menampilkan grafik seperti ini. Oke, kemudian kita langsung aja ke login lagi menggunakan akun kedua. Oke, kita lihat dulu sini jump admin 2. Sudah kita loginin. Oke, kita lihat di sini jarak admin 2 itu berbeda dengan tadi ya. Untuk jarak admin 2 sendiri di sini dia cuma menampilkan grafik dari jarak kedua. Kita bisa lihat di sini. Jadi dia juga memiliki grafik ya di sini, yang dimana grafik tersebut tidak dapat diakses oleh jarak admin 1, dan juga sebaliknya, yang dimana jarak admin 2 tidak bisa mengakses dari data dari jarak admin 1. Beda dengan super user yang juga bisa menghidupkan LED, TV, plus mengakses kedua data tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman dashboard dari super user. Di mana pada halaman dashboard super user ini, super user dapat melihat dua jarak, yaitu jarak pertama dan jarak kedua, dan juga super user ini dapat melihat grafiknya jarak 1 dan jarak 2, dan dapat melihat kontrol LED TV-nya, yaitu nyala atau mati. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuktikan dari data sensor parkir yang jarak pertama, di mana dia ini dapat menghitung jarak seberapa jauh jarak itu dari ultrasonik ini. Di mana jika jaraknya itu jauh, maka LED 1 yang akan menyala. Jika jaraknya itu sedang, maka LED 1 dan LED 2 yang akan menyala, dan jika jaraknya itu dekat, maka ketiga LED itu akan menyala. Baik, kita buktikan saja. Di sini, jika saya dekatkan, maka kondisinya di sini akan LED 1, LED 2, dan LED 3 akan menyala semua. Nah, baik, selanjutnya untuk data sensor parkir jarak kedua, di mana dia ini mendeteksi adanya bahaya atau tidak. Di mana di sini jika jaraknya itu semakin dekat, maka dia akan memberikan status bahaya, dan jika jaraknya itu jauh, maka dia akan memberikan status bahwa aman gitu, dan akan terkirim setiap waktunya, setiap detiknya. Selanjutnya untuk grafiknya ini, jika dia semakin dekat, maka grafiknya akan berubah lebih cepat ke kiri, dan jika jaraknya itu jauh, maka grafiknya itu akan bergeser ke kiri, tapi lebih lama dari ketika dekat gitu kondisinya. Dan lanjut, ketika super user ini juga dapat melihat kontrol lampu LED dari TV-nya, di mana kalau pada rangkaian nanti jika lampu LED TV-nya itu menyala, jika super user ini bisa mengontrol lampu TV-nya, di mana super user dapat meng-on-kan lampu TV dan dapat mematikan lampu TV-nya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode dari Arduino IDE, di mana ini kedua kode itu sama, jadi saya menjelaskan satu aja gitu. Jadi pertama ada input SP8266 WiFi itu untuk koneksi WiFi ke salah, dari node MCU itu ke WiFi gitu. Kemudian ada SP8266 HTTP client untuk mengkomunikasikan HTTP
dengan server, kemudian ada Arduino JSON di mana untuk parsing atau membaca data JSON dari server, kemudian terdapat deklarasi konstansa dan variabel di sini, di mana ini adalah SSID sama password, kemudian di sini ada URL PHP untuk insert data dan cek status lampu, kemudian terdapat pin sensor ultrasonic di mana triknya itu terhubung ke D1 dan ekonya itu ke D2, kemudian terdapat pin LED juga, indikator, ada LED 1, 2, 3, terus kemudian ada lampu, kemudian juga terdapat variabel jarak sama status kendaraan, lalu ada WiFi client untuk put objek WiFi client ke komunikasi HTTP. Kemudian terdapat fungsi setup di mana serial begin ini digunakan untuk menyalakan komunikasi serial. Kemudian terdapat uh, WiFi begin SSID password ini untuk mulai koneksi WiFi. Kemudian terdapat looping while di mana dia ini menunggu sampai si NetAMS itu benar-benar terhubung ke WiFi. Lalu ada cetak alamat IP lokal dan setelah berhasil connect. Nih, kemudian terdapat inisialisasi pin input output. Kemudian untuk sensor juga ada LED, buzzer, dan relay. Kemudian ini memastikan lampu TV dimatikan saat awal. Kemudian terdapat fungsi loop di mana intinya dia ini track pin itu akan dikirim pulsa 10, terus echo pin itu nerima pantulan, terus habis itu dihitungnya duration, kemudian distance-nya dihitung, kecepatan suara 0,34 cm dibagi 2, kenapa dibagi 2? Karena dia bolak-balik. Kemudian ada untuk ngeprint jarak, terus cm juga. Kemudian di sini ada logika jarak di mana kalau kurang dari 10, maka statusnya itu bahaya, ada 3 lampu menyala. Kalau kurang dari 20, nah kalau di antara 20 sampai dengan 30, maka status itu hati-hati. Kemudian hanya 2 LED yang menyala. Kemudian jika lebih dari 30 atau lainnya, itu status kendaraannya aman. Kemudian hanya 1 lampu yang menyala. Kemudian ini untuk membunyikan buzzer. Terus di sini ada untuk mengirim data ke server di mana dia itu membuat objek HTTP bentuk URL dengan parameter get. Habis itu ada mulai request HTTP begin ke server, kirim request get ke server, terus jika sukses dia maka berespon HTTP get string. Kemudian kalau gagal dia akan cetak gagal kirim data terus tutup koneksi. Kemudian ini untuk mengecek status lampu. Terus juga di sini terdapat fungsi cek lampu TV di mana dia membuka koneksi HTTP begin. Terus habis itu ambil data JSON, terus habis itu dia parsing isi JSON, terus dia baca TV statusnya. Kemudian jika on, maka si digital alert ini, maka si lampu ini menyala. Kalau lainnya itu maka jika mati, jika menyala lampu menyala, jika mati, iya benar, jika TV statusnya on, dia maka akan hide, jadi menyala lampunya. Jika lainnya atau mati, dia maka lampunya mati. Jika lainnya, dia maka cetak gagal parsing JSON. Tuh, berarti jika nyala, maka lampu nyala, kalau mati-mati, kalau lainnya gagal parsing JSON, dia ngeluarin input ini. Kemudian, habis itu jika lainnya lagi, dia tulis gagal ambil status lampu error. Ya gitu pokoknya. Jadi sebenarnya inti dari alurnya ini, jadi NotMC itu connect ke WiFi, kemudian dia itu si sensor ultrasoniknya itu ngukur jarak untuk nentuin status parkir aman, hati-hati bahaya. Terus dia nyalain LED dan buzzer sesuai jarak. Kemudian dia kirim data ke si server PHP lewat HTTP GET. Terus dia ngambil data JSON dari server untuk kontrol lampu TV. Terus dia nyalain sama matiin itu sesuai perintah server si kontrol TV-nya itu. Kemudian dia ngulangin terus setiap 3 detik kayak gitu intinya. Baik, selanjutnya di sini pada rangkaian yang pertama terdapat 3 lampu LED, di mana 3 lampu LED ini digunakan untuk menentukan jarak
dari ultrasonik ini. Dan selanjutnya terdapat satu lampu LED lagi, di mana satu lampu LED ini digunakan untuk menentukan nyala hidupnya TV. Nah, selanjutnya terdapat ultrasonik yang digunakan untuk menentukan jaraknya dan juga ESP8266-nya. Di mana digunakan juga di sini buzzer, di mana buzzer ini akan berbunyi untuk menentukan perbedaan jaraknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuktikan lampu TV-nya. Di sini super user mematikan lampu TV-nya, maka LED-nya ini di sini mati, dan jika super usernya menghidupkan lampunya, maka lampu di sini, lampu TV-nya akan menyala gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian untuk bagian keduanya ya. Di sini rangkaian sendiri itu sebenarnya ini ada yang dipakai itu cuman ultrasoniknya satu dan juga MCU. Nah, jadi dia itu akan menimbulkan jarak ke sini tuh, kemudian dikirim ke database di komputer satu lagi. Nah, ini kalau misalnya kita klik sini. Nah, itu dia muncul kan situ jarak-jaraknya. Nah, begitu. Berarti dia juga memunculkan kalau dia emang lagi on juga, jadi dia secara langsung terkonek ke database. Berarti kedua rangkaian ini sudah terbukti bekerja. Sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.